Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bisnis dimanapun Anda berada, seperti biasa kita akan berbincang terkait dengan seputar informasi dan edukasi bisnis, riset, dan marketing. Seperti biasa, saya ditemani oleh Ibu Ani. Apa kabar Bu Ani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita seperti ini enaknya ngomong apa nih ya? Gimana kalau kita ngobrolin tentang review dari pelanggan untuk suatu produk? Oh iya, menarik juga kalau ya. dilihat dari sisi marketing bagaimana? Oke, boleh. Oke, terkait dengan kasus Eiger yang lalu ya. Salah satu contohnya itu, masih banyak sih contoh yang lain tentang review-review ya. Ada yang kemudian menjadi viral, ada juga yang tidak gitu. Nah itu kalau review seperti itu tuh, kalau dilihat dari sisi marketing tuh bagaimana? Oke, gini review terkait masalah Eiger kemarin, kita kan membicarakan dari berbagai sudut pandang. Pertama dari sudut pandang customer dulu. Untuk mereview satu produk itu sebenarnya hak customer. Karena apa? Disitulah sebenarnya produk berterima kasih. Customer telah memberikan feedback, yang mana feedback ini bertujuan untuk memperbaiki dengan catatan asal customer tersebut memberikan secara jujur, apa adanya, tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa dikurang-kurangkan. Kalau dilebih-lebihkan namanya endorse, kalau dikurangkan namanya apa ya? Menghujat atau gimana? Iya, kurang lebih begitu. Cuman kan mungkin yang kadang-kadang membuat keberatan dari pihak produsen atau pihak pemilik brand itu adalah ketika itu disampaikannya secara terbuka. Jadi kalau pas positif sih seneng ya karena dapat endorse gitu. Tapi kalau yang negatif itu nanti kan memang resikonya itu kan nanti bisa berpengaruh pada penilaian customer atau calon customer yang lain gitu. Yang dikhawatirkan kan begitu biasanya. Ya sebetulnya tidak apa-apa sih, karena begini, produk setelah jujur ke pasar itu si perusahaan harus menghadapi konsekuensinya, risikonya, entah itu produk itu diterima pasar atau bahkan ditolak. Apalagi sekarang zaman viral marketing ya, zaman kemana-mana serba mudah, serba online. Ya itu, maka dari situ buat perusahaan-perusahaan yang ingin meluncurkan produknya, jangan luncurkan dahulu. Jadi sebelum diluncurkan itu benar-benar kita review lagi, apakah produk ini memang layak dijual atau tidak. Jangan sampai kita menjadikan pelanggan sebagai kelinci percobaan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Artinya sebelum produk ini diluncurkan ke pasaran, produk ini udah benar-benar the best quality gitu loh, sesuai dengan pasar yang dituju. Artinya the best quality menurut pasar segmen A tentu beda dengan the best quality menurut pasar C, C seperti itu. Sesuai dengan pasar dituju. Setelah itu baru si perusahaan bersedia mendengarkan feedback. Dari review kan feedback. Artinya si pelanggan di sini sebelum perhatian sama produk kita. Dan sebenarnya itu banyak juga loh ya produsen atau seller ya, tidak semuanya itu produsen, bahkan seller itu yang justru mengharapkan review. Contohnya kalau kita lihat di online itu ya, toko online itu kan biasanya kan ada ngasih bintang berapa, bukan hanya bintang saja tapi komentarnya apa. Nah itu kan menjadi sesuatu yang memang sudah dipersilahkan gitu loh oleh si seller sendiri gitu. Gak apa-apa, karena ini masa era keterbukaan, jadi apapun sebetulnya ya sudah, nggak apa-apa. Itu konsekuensi si produsen ya. Apapun direview dinilai dengan negatif atau positif, ya kita ambil sisi baiknya. Kalau misalnya dia. Tapi keuntungannya apa sih sebenarnya kalau direview? Keuntungannya banyak buat produsen. Buat produsen pasti. Pertama itu sebagai nilai raport ya. Raport. Kalau kita nilai raport kita jelek di mananya? Kita bisa perbaiki the next produk. Atau produk apa ya? Produk misalnya produk itu kita tarik lagi, kita luncurkan lagi dengan produk revisi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Kedua, kalau sudah baik di mananya. Sisi mana yang membuat customer puas dan sisi mana yang membuat customer belum puas atau kecewa. Nah itu kan kita bisa tolak ukur, ada nilai poinnya kan. Oh ternyata produk ini walaupun sudah dites sebelum diluncurkan ke pasar, sudah dites melalui quality control yang tepat dan itu layak untuk dijual, ternyata masih ada sisi kelemahan yang sebetulnya pelanggan kurang serap. Nah, akhirnya kita bisa revisi lagi the next produk, bisa meluncurkan produk baru atau produk revisi. Gitu. Dan itulah pentingnya sebelum produk itu diluncurkan itu dimatangkan dulu dengan berbagai riset, ya kan? Risetnya kan harus lengkap ya, harus apalagi untuk produk yang memang dia brandnya sudah kuat, itu otomatis kalau mengeluarkan produk itu pasti nggak main-main. Jangan itu tadi ya teman-teman ya, teman-teman bisnis. Jangan menjadikan pelanggan sebagai kelinci percobaan. Dan kalau kita lihat ya, untuk yang kasus Eiger yang kemarin ya, itu kalau saya lihat sih sebenarnya nggak terlalu merugikan ya,
dari sisi reviewnya itu tidak cukup merugikan karena tidak menilai produk itu jelek, karena kalau kita lihat dari keberatannya itu kan cuman pihak pemilik produk ini kan khawatir sepertinya gitu ya, ada kekhawatiran bahwa nanti akan dinilai jelek gitu loh gara-gara videonya yang kurang bagus gitu aja. Sebenarnya Tapi begini, review kemarin itu kalau kita melihat dari keberatan Egernya, saya sih memaklumi ya. Pertama, Eger itu produk fashion, ya kan? Produk fashion. Contohnya Nabi ini harus tampil indah, ya kan? Menggunakan kamera yang bagus, maksudnya begitu kan? Menggunakan kamera yang bagus sehingga dipandang tuh orang trust untuk karena keindahan itu identik dengan quality, di fashion, ya kan? Keindahan identik dengan quality, masa harga nomor sekian, quality dulu, baru ada agam desain dan quality-nya. Nah itu yang saya pahami dari keberatan Eger itu masalah quality dari gambar tersebut. Nah cuma yang kami sayangkan Eger terburu-buru, mungkin sepertinya dia emosi, terburu-buru sehingga alurnya pertama bagus, kedua bagus, terakhirnya ini bahwa meminta untuk menutup atau memperbaiki, atau menghapus, pilihan ya, menghapus tayangan itu ya. Alangkah baiknya jika seperti itu, alurnya terakhir ini diganti aja, diganti kerjasama. Wah, Anda mereview produk kami, cuma Anda menggunakan kamera yang relatif kurang bagus nih. Saya modalin. Toh produknya Eger masih banyak, bisa nanti untuk produk-produk yang lain. Kalau yang kemarin kan kacamata ya yang direview ya, mungkin kan bisa nanti mereview untuk tasnya ya kan, dan yang lain-lain. Asal dengan catatan di sini, review di sini harus jujur ya, harus jujur. Si pelanggan juga katakan apa adanya. Dari sudut juga dengan bahasa yang bagus. Terkait fungsi, mode maupun lainnya, bisa apapun lainnya. Harus jujur. Kalau misalnya itu kurangnya di mana, bagusnya di mana. Jangan sampai ada satu kecenderungan yang memihak, misalnya melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Kalau melebih-lebihkan itu cenderung endorse ya, yang dibayar. Padahal kan nggak dibayar ini ya reviewnya. Kalau mengurang-urangkan cenderung nanti ada sedikit sentimen nanti, nggak suka sama produknya, apapun yang dibuat produknya pasti jelek. Jangan juga itu bisa berbuntut panjang nanti. Tapi kemudian setelah itu yang saya salut adalah apa yang dilakukan oleh Pak Ronald Lukito. Beliau itu CEO dari Eger ini sendiri, beliau itu kemudian mengambil sikap secara gentleman ya, itu memang seorang sikap leader yang keren banget ya. Entah di dalamnya bagaimana, tapi beliau ketika keluar itu langsung meminta maaf atas sikap karyawannya, dan itu membuat image Egernya sendiri itu menjadi, seandainya sebelumnya itu sempat jatuh, itu tertolong banget gitu loh. Karena langkah dari CEO Eger itu cukup bagus ya, artinya begini, kita hidup di bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang notabene rakyatnya itu mudah memaafkan. Nah, itu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pemaaf. Kalau kita udah dijat salah sama publik ya, netizen kan publik nih, udah nggak usah berdebat, minta maaf saja. Iya, betul. Itu udah langkah aman, Bu. Karena orang Indonesia itu mudah memaafkan, teman-teman. Iya, betul. Jadi makanya menguntungkan yang situ. Nah, tapi saja udah. Saya melihatnya begini juga sih. Dari kasus Eger kemarin tuh dua-duanya bisa dibilang itu dapat keuntungan ya. Jadi dari sisi pemilik channelnya itu sendiri, viewernya meningkat, orang-orang banyak penasaran, kemudian pengen juga pasti melihat review-review dia dari produk-produk yang lain, pasti begitu. Kemudian dari pihak Egernya sendiri, dari awalnya mungkin orang-orang itu sudah agak kurang, sekarang jadi inget, oh Eger lagi, jadi tersuarakan lagi tuh loh, Eger. Nah. Apalagi Eger tuh produk itu cukup bagus ya, banyak fanatik kalau di situ Eger tuh. Betul. Ada komunitas Eger Mania itu. Penyuka juga. Iya. Kalau produk itu sudah memiliki fans fanatik itu sebagai tameng loh. Iya. Jadi perusahaan diserang dia kan membela. Iya. Karena dia nggak rela produk dia. Dan ini konon kemarin reviewernya itu. Konon reviewernya ini sebenarnya adalah pelanggan juga. Tidaknya ada dua poin di sini. Pertama dari segi channel pasti meningkat ya. Yang kedua brand Eger juga sebagai menaik terdampak oleh viral marketing tersebut atau buzz marketing. Nah, makanya akhirnya jatuhnya sesuatu yang pastinya saya rasa ini tidak disengaja, ini pasti bukan settingan ya. Itu kalau kita lihat dari sisi positifnya, ternyata untuk dua-duanya itu menjadi ada sisi positif bagi keduanya, baik bagi reviewernya maupun bagi produknya sendiri, brandnya sendiri. Jadi brandnya itu menjadi lebih. Buzz marketing ini istilah yang kekinian ya, nggak kekinian amat sih. Udah ada 10 tahun yang lalu.
Cuma sebenarnya akarnya ini itu warm di marketing. Iya, Warm, word of mouth. Itu warm itu Word sebetulnya. of mouth. Dari mulut ke mulut lah. Cuma mungkin dirasa warm itu kurang kekinian, kurang in lah buat kata buzz marketing, Iya. viral marketing, Iya. gitu-gitulah. Iya. Oke. Esensinya sama saja sebetulnya. Iya. Warm juga begitu. Iya. Jadi itu ya yang kali ini kita bahasnya. Ya, menarik ya itu. Cukup Jadi menarik. apapun teman-teman produk kita di review, nggak usah khawatir, nggak usah berkecil hati atau nggak usah marah. Kita lihat sejauh mana review tersebut. Kalau misalnya review tersebut netral, artinya customer itu jujur, ya nggak apa-apa. Kita sikapi dengan bijaksana. Itu udah rasa, silakan komen, like, dan subscribe channel ini. Oke, kita aja nih. Ya. Salam mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.